Apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Kami akan kasih soktras nanti. Kami akan berikan serangan tinggi. Makanya kami periksa ada kelompok imam malam di Jember. Saya katakan kenapa tidak lapor secepat? Kita akan kasih soktras. Dimanapun yang sembunyi kita akan kasih soktras. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada. Kita akan kasih soktras. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jemaah pengajian sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tandul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan saja sampai neneng panjenengan. Para habaib menantang. Wah, menantang. Ayo di sini 24 jam. Tidak, tapi nggak ada. Dari iblis semua. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sokongan tegangan tinggi nanti. Kalau Syiah saja di Madura, di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sudah kita lihat bersama cuplikan tadi video Mukhdar apa nih ya, Al-Hamid sedang menginstruksikan kepada jemaah-jemaahnya untuk katanya memberikan shock terapi kelas tinggi kepada pasukan Dajjal Imad. Dan tadi kita dengar, patut diduga beliau inilah sesuai dengan ucapannya yang memberikan komando, memerintahkan oknum santrinya diduga mempersekusi Said Qori. Dan ada kemungkinan besar bukan hanya Said Qori, siapa saja yang diduga dituduh oleh mereka kelompok Kiai Haji Imaduddin dan mungkin yang membatalkan Nasabawi. Saya hanya tersenyum melihat kelakuan Mukhdar Al-Hamid ini. Saya sangat heran sekali, seorang yang katanya dzurriyyat Nabi bisa ya mengomandoi, memberikan instruksi searogan seperti itu. Tidak pantas sekali kalau menurut saya. Dan sekalipun itu dilakukan oleh saya, jelas itu tidak pantas. Saya jadi makin tidak percaya Habib ini dzurriyyatun Nabi. Sebelumnya saya melihat gayanya Bahar Smith. Kemudian saya melihat gayanya Rizik Syihab. Ini melihat gayanya Rehan Al-Qadri. Ini melihat gayanya Mukhdar Al-Hamid Tanggul. Memang tidak semua Habib seperti itu, tapi setidaknya mereka ini bisa menjadi potret yang mewakili klan Ba'alwi, terbawa citra buruk oleh mereka, memperlihatkan arogansi di hadapan umum, merintahkan santri yang mestinya dididik untuk sabar, untuk tawakal, untuk tabayun, untuk menyelesaikan persoalan bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Kok ini
malah diduga oleh saya dididik arogan dan seperti preman. Di negeri Indonesia, negeri Nusantara yang menganut Pancasila dan harus bersupremasi hukum. Modor. Hanya sebuah persoalan nasab. Apakah pantas itu dijawab dengan seperti itu? Mengapa Anda ini Muhdor tidak perintahkan santri Anda untuk belajar, mencintai ilmu dan berdiplomasi, berdiskusi dengan ilmu dan paham, agar mereka lebih cerdas, berdiskusi, berargumentasi, berhujah dengan akhlak. Walaupun saya sendiri tidak punya akhlak yang baik dan tidak punya ilmu. Dan saya juga sadar kalau mungkin terjadi kepada saya pun mungkin saya juga mungkin lebih dari Muhdor ya. Hanya karena saya ini penonton, ya bisa aja menilai orang lain. Belum tentu saya juga bisa sobar. Tetapi kalau boleh saya menilai, karena ini sangat kasihan sekali nih, sayang nih, yang dilakukan oleh Muhdor yang merasa dirinya cucu Nabi tetapi tidak bisa membuktikan akhlak, perilaku, ucapan seorang cucu Nabi sehingga bisa dipercaya. Yang tadinya orang sudah tidak percaya Habib itu bukan dzurriyyat Nabi, sudah tidak percaya bahwa Habib itu dzurriyyat Nabi, sudah tidak percaya. Lalu kemudian dengan ucapan akhlak dan ilmu yang baik, mereka nanti akan percaya. Ini bukan, malah sebaliknya. Yang tadinya percaya Habib dzurriyyat Nabi jadi tidak percaya. Yang tidak percaya makin tidak percaya. Yang ragu makin tidak percaya. Tidak bisa melakukan suatu tindakan bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Dan lebih lucu lagi, gaya Muhdor ini dengan tunjuk dan pelotot, suara keras, memerintahkan santrinya yang mungkin diduga oleh saya terdiri dari pribumi Nusantara untuk melakukan tindakan arogansi dan tidak terpuji dan berlaku seperti Umaro. Kalau yang saya lihat dulu di video, ada orang yang berencana sweeping habaib, itu baru ucapan yang belum direalisasikan. Tetapi ini arogansi bukan ucapan lagi, tapi memang sudah dibuktikan. Ternyata memang diduga oleh saya, kalau punya benar, Anda Muhdor ini orang yang menyuruh, mengomandai, menginstruksikan kepada santrimu yang pribumi Nusantara untuk mempersekusi dan mengusir Syed Qori di Jember. Luar biasa ini Muhdor ini. Apakah itu ya perbuatan seorang cucu Nabi? Dan merencanakan rencana-rencana yang sangat buruk tapi dilegalkan oleh Anda Muhdor. Akhlak Rasul mana itu yang jadi contoh? Perintah Rasul mana yang sehingga kau jadikan dasar dalil kau melakukan itu Muhdor? Jangankan orang yang Ustadz Kiai, orang SD pun yang baru madrasah aliyah itu tentu akan menolaknya. Bismillah. Ini saran saya, usulan saya kepada Muhdor Al-Hamid. Muhdor, cobalah Anda jangan seperti itu. Malulah Anda. Anda ini sudah tua, punya jemaah, punya santri. Kok seperti itu tingkah laku Anda?
Janganlah amanah wali santri, keluarganya yang mungkin menitipkan anaknya dididik oleh kamu untuk menjadi berakhlak, kemudian dididik untuk tidak berakhlak, malah menjadi arogan. Anda sudah tidak melaksanakan amanah. Anda seharusnya menjadi seorang guru yang baik, yang memberikan contoh kesabaran, ketawakalan, dan pemaaf, dan lapang dada. Kemudian akan Anda juga berikan contoh menyelesaikan masalah tanpa bermasalah, menyelesaikan masalah dengan dalil dan ilmu dan kitab. Anda boleh menolak usulan saya, tapi Anda silahkan tafakur. Bodor. Sangat tidak terpuji Anda tidak suka seseorang kepada seseorang yang berkaitan dengan masalah Anda, urusan Anda, kok melibatkan orang lain yang tidak ada kaitannya. Sebaiknya Anda kalau memang aku dzurriyyat Nabi, merasa dzurriyyat Nabi, yakin itu, mengapa Anda tidak datang sendiri, turun mendatangi Said Qori ketika itu, atau yang lain. Ke depan pun mestinya Anda datang sendiri. Apa yang terjadi jika itu yang Anda suruh kemudian terjadi apa-apa, kemudian terkena hukum atau ada luka, bentrokan, mereka tidak selamat tapi Anda di rumah selamat? Apakah Anda akan bertanggung jawab di dunia dan di akhirat? Apakah Anda nanti sanggup mengeluarkan mereka dari hukum? Kan sudah terbukti ada yang dulu pengikutnya Rizik Syihab, yang pengacara itu, saya lupa lagi namanya tuh, Munarman ya, maaf nih kalau tidak salah, ikut-ikutan Rizik Syihab, kan itu diponis kemudian dipenjara. Rizik Syihab tidak bisa mampu membantu untuk mengeluarkannya. Apakah Anda juga akan seperti itu? Diam ketika pribumi Nusantara diperintahkan olehmu, kemudian terkena hukum di penjara, Anda bertanggung jawab tidak untuk mengeluarkannya? Dan apakah Anda akan bertanggung jawab pada anak istrinya dan keluarganya yang mestinya diberi nafkah karena di penjara nafkahnya? Apakah Anda sanggup memberikan nafkah pada mereka ketika Anda tidak bisa bertanggung jawab dan berakibat keluarga mereka kemudian terlantar? Apakah itu tidak ada dosa, Muhdor? Muhdor, semoga Anda dengar nih, saya ini Yusuf Al-Mubarak, orang Serang, Muhdor. Saya bukan kiai, bukan ulama, bukan santri, saya orang biasa. Tapi saya tidak suka melihat fenomena seperti itu, Muhdor. Muhdor, cobalah, kalau bisa jangan melakukan itu, arogansi. Selesaikanlah perihal nasab ini dengan hujah, dengan dalil, dengan kitab. Cobalah Anda ajak diskusi tuh Kiai Haji Imaduddin, atau ajak debat sekalipun, dengan cara ajak debat sekalipun dengan cara yang baik. Ajak debat tapi dengan cara yang baik, jadi suasana tidak makin keruh. Tentang nasab dan ilmu ya selesai dengan ilmu, tidak menjadi keruh oleh arogansi, oleh otot dan pelotot dan sok-sok jago, sok jawara, sok gagah. Malu, Muhdor. Dan saya khawatir bagaimana jika terjadi nanti Anda ini dan kelompok Anda mendapatkan perlawanan.
terjadi benturan. Dan paling saya tidak setuju, tidak ingin terjadi bentrokan antara pribumi dengan pribumi. Ini yang saya tidak inginkan. Saya ini lebih suka kalaupun memang Anda muhtor ini sudah tidak bisa nahan diri. Apakah Anda tidak punya nyali untuk Anda sendiri yang datang melakukan dan berbuat? Mengapa harus perintahkan santrimu dan orang pribumi? Apakah itu tidak akan terjadi pecah belah dan mungkin akan besarnya nanti jadi perang saudara antara pribumi dengan pribumi Nusantara dengan Nusantara? Lalu Anda dan oknum Habib yang lain akan kemana? Akan bagaimana? Apakah akan menyaksikan saja, menonton, sementara pribumi dengan pribumi, Nusantara dengan Nusantara kemudian berbentrokan, terjadi luka-luka sampai ada nauzubillah min dzalik, kecelakaan? Kan itu tragis. Anda nanti akan ngapain ketika itu? Anda enak tapi mereka sengsara. Maka kalau memang Anda sudah tidak bisa nahan diri, gentlenya Anda itu laki-laki, mudor, cobalah Anda turun sendiri. Dan kelompok Anda kalaupun mau, para Habib. Setuju saya tadi ketika Anda, hei Alawiyyin semuanya. Ya cobalah Alawiyyin aja kalaupun mau gitu. Jangan bawa-bawa pribumi Nusantara santri, jangan. Ya, jangan. Itu lebih hebat, lebih terpuji, terhormat, dihargai. Sekalipun kelompok Anda kelompok yang ngaku Habib cucu Nabi ini kalah pun itu terhormat daripada Anda korbankan orang lain. Pribumi Nusantara santri jadi tumbal dan tumbal dan tumbal. Apakah Anda sanggup bertanggung jawab dunia dan akhirat terhadap keluarga mereka? Tangisan keluarga mereka, anak istrinya, ibunya, saudaranya menangis akibat perbuatan Anda mengadu dombakan, membenturkan mereka dengan para pribumi Nusantara. Sementara Anda duduk ongkang-ongkang kaki menonton. Kalau Anda bertanggung jawab, Anda cuci tangan, bagaimana? Jadi kalau menurut saya janganlah Anda melakukan itu. Lebih utama lagi Anda tidak, pribumi juga tidak. Anda bertahan, bersabar, dan juga yang lain juga diam. Hadapi Kiai Haji Imaduddin dan kelompoknya dengan kitab, dengan hujah dan dalil. Apa salahnya sih? Dan Anda tadi bertanya sangat kenapa kalian sampai benci ke Habib? Ada dosa apa? Mudor, ini bukan persoalan, menurut saya bukan persoalan kaitannya dosa pribadi-pribadi, bukan. Menurut saya ini yang paling utama kesalahannya kelompok klan Ba'alwi yang ngaku dzurriyyat Nabi ini tidak bisa membuktikan bahwa yang Anda tuh Alwi bin Ubaidillah dan Ubaidillah itu terbukti sebagai anak Said Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Itu kesalahannya. Kesalahan yang kedua, kelompok-kelompok Habib ini dan Anda sendiri mungkin tidak menunjukkan bukti tes DNA. Jawab mereka dengan kitab, dengan hujah, manuskrip, data, dan dengan tes DNA. Itu aja. Jika Anda ingin selesai masalah, seperti apa yang Anda katakan, kalau tidak begitu, tidak sok terapi tinggi, tidak akan selesai masalah. Bukan nama selesai, tidak akan berhenti, akan terus. Saya tahu kok jiwa-jiwa orang pribumi Nusantara, saya tahu. Mereka tidak akan gentar menghadapi Anda dan kelompok Anda. Bahkan mereka sedang menunggu sebetulnya. Janganlah menyiram api dengan bensin. Jangan. Siapkah Anda nanti kalau mereka nanti melawan? Berani Anda bisa bertanggung jawab. Anda yakin Anda akan menang? Masya Allah, tabarakallah. Janganlah.
Saya katakan lagi, Anda bertanya, kesalahan apa, dosa apa sehingga kau membenci Habib? Itu aja. Menurut saya kesalahan yang fatal dan vital itu klan Ba'alwi, khususnya RA, ya, tidak segera menjawab oleh mereka, oleh para Habib. Jangan nunjuk orang lain pribumi. Para Habib, silakan aja yang mewakilinya siapa, ya, dikanter, dipatahkan tesis Kiai Haji Imaduddin dengan hujah, dengan kitab, dengan manuskrip, dan yang paling penting tuntutan mereka dan tuntutan netizen dan hampir masyarakat Indonesia mayoritas, ya, dan mayoritas umat Islam ini juga ada Ketua Wali Songo dan yang lain ini, tuntutannya tes DNA. Kedengar nggak muhdor para Habib? Tes DNA, buktikan DNA-mu itu memang bersambung ke Rasul, menunjukkan DNA Nabi Muhammad. Haplogrupnya aja 1, itu yang dikendaki, baru selesai. Tes DNA-nya bener, haplogrupnya bukan G tapi J1, saya kira kan selesai semuanya. Selesai itu. Kalau ingin selesai, kenapa kalian ini tidak mau tes DNA? Padahal kan Rizik Syihab sudah memerintahkan, menganjurkan, bahkan mungkin mempardukan bagi siapa yang ngaku cucu Nabi, ngaku Habib, harus tes DNA. Tapi mengapa pula Bahar Smith dan Hanif mengharamkan? Ini yang benar yang mana? Kenapa tidak mau tes DNA Anda? Takut terbukti bukan cucu Nabi, bukan dia 1. Kemudian nanti tidak dipercaya cucu Nabi, tidak dihormati, tidak dimuliakan, tidak diagungkan, dan eyangmu juga tidak diagungkan. Sepi dari santri dan pengunjung dan bla 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 bla. Nggak usah takut, muhdor. Banyak kok orang yang bukan keturunan Nabi sukses kok. Jadi pengusaha, jadi jenderal, jadi pejabat, jadi ulama, banyak yang takwa walaupun dia bukan keturunan Nabi. Daripada ngaku-ngaku turiat Nabi, cucu Nabi, tapi tidak terbukti cucu Nabi, kan membohongi Allah, Rasul, dan diri sendiri dan umat Islam rakyat Indonesia, muhdor. Lebih baik jujur walaupun pahit daripada, ya, berbohong tapi seolah-olah manis, tertipu tuh muhdor. Saya kira kalau Dajjal itu yang tadi, Dajjal itu, ya, itu juga bagian dari Dajjal. Merasa benar tapi sesat, merasa suci tapi berdosa, merasa cucu Nabi tapi jangan-jangan itu juga bagian dari Dajjal, muhdor. Jangan-jangan dia bukan nuduh, ya. Kali lagi saya harapkan, muhdor, jangan kau merasa dirimu hebat dan jago. Hati-hati, saya khawatir nanti ada perlawanan, kau nanti tidak bisa apa-apa. Saya khawatir nanti ada perlawanan, kau nanti justru yang menangis. Saya khawatir, dan saya tidak menghendaki itu, muhdor. Ingat, pribumi bukan satu orang. Pribumi Nusantara bukan hanya di Jawa, ada di seluruh Indonesia. Ya, mereka mungkin akan siap berhadapan dengan siapapun, termasuk berhadapan dengan dia, muhdor. Kemudian, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, muhdor. Mohon maaf. Semoga kita tidak terjadi bentrokan. Ya, mudah-mudahan antara pribumi dengan pribumi bersatu, Nusantara bersatu, ulama dengan ulama bersatu, kiai dengan kiai bersatu, kiai dan ulama dan habib bersatu. Semuanya jujur kepada Allah, jujur kepada seluruh rakyat Indonesia, jujur kepada seluruh umat Islam Indonesia, jujur kepada Rasulullah. Jadilah kita warga negara Republik Indonesia yang NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, merah putih di dada kita. Indonesia adalah negara kita, bukan Tarim, bukan Yaman. Karena kita hidup dari dulu, makan, tidur dan sebagainya, beranak, bersih di Indonesia, muhdor, bukan di Yaman. Ya, bukan di Yaman. Jadi siapa yang berkah? Indonesia berkah. Kalau menurut Yaman berkah, kamu pulang sono ke Yaman, bodor. Mendengar, moro. Ya,
Demikian, awas hati-hati modor. Jangan terlalu arogansi. Ya. Mungkin saja pribumi Nusantara dulang sinande kalau bahasa Banten mah. Dulang sinande. Engkau datang, mereka terima. Awas hati-hati. Tapi semoga itu tidak terjadi. Kita tetap bersaudara, ikhwan sama muslim. Saya cinta damai. Mungkin juga yang lain cinta damai, para pribumi. Tetapi mereka pun tidak sudi diinjak. Mereka diinjak kaki, maka mereka akan menginjak kepalamu, mungkin yang lainnya mudor. Mungkin seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Semoga Allah menolong kita. Semoga Allah mengampuni saya dan engkau mudor dan semuanya umat Islam termasuk para hababi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.